Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Jago di channel Abang Jago Explore, teman-teman. Kali ini kita akan coba mengupas kembali sejarah tentang front camp tahanan Romusa dari tahanan Belanda ya, yang ditawan oleh pasukan Kekaisaran Jepang. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ke Tugu Monumen yang ada di tengah lapangan. Ayo. Jadi teman-teman, saya sudah sampai di dekat Kecamatan Salo bersama Ilham Apandi. Sebagai tim kita penjelajah misteri. Jadi di sini kita akan bertanya kepada Ilham Apandi, bagaimana Ilham Apandi menurut Anda tubuh Romusa front camp ini, tahanan wanita ini? Baiklah teman-teman semua, jadi sebenarnya ini adalah monumen dari para korban-korban ya, dari pihak sekutu yang ditawan oleh Jepang. Jadi monumennya ada di Salo, gak jauh dari kawasan Batalion Infanteri 132 Bima Sakti. Nah, jadi di sini ada dua nama, nanti kita lihat kan. Di sini Overleden Manen Jungen in Manen Kamten. Jadi di sini Manen itu laki-laki, ini nama semua korban laki-laki, dan Jungens ini anak laki-laki. Nah, sementara di sebelah satu lagi di sini Frauen. Frauen itu artinya perempuan. Ini jamak ya, kalau dalam bahasa Belanda ditambah en. Dan Kinderen, ini untuk anak perempuannya. Jadi di sini semua korbannya ada beserta umurnya masing-masing. Contohnya di sini Aken Gerardus B.C. Van. Jadi ini nama orang Belanda ini. Jadi korbannya 6 Belanda. Di sini ada 64, ada Yar. Yar itu tahun. Jadi ini usianya. Jadi dulu waktu Jepang masuk ke Indonesia, mereka mau bawa semangat orang Asia itu nggak boleh kalah dari orang Eropa, nggak boleh kalah dari bangsa Barat. Jadi mereka datang ke sini melihat Indonesia yang waktu itu sedang menurut mereka ditindas oleh orang Barat. Jadi mereka mau membalaskan dendam ke orang Barat tersebut. Nah, mungkin Abang Jago pernah nonton film Empire of the Sun, di mana orang-orang Inggris, orang-orang sekutu Prancis, Belanda itu disuruh jadi pesuruhnya orang Jepang di Cina, di Shanghai. Nah, begitu juga nasib mereka dulu di sini. Ini biasanya anak laki-laki itu disuruh nyanyi di gereja, disuruh nyanyi untuk menghibur mereka. Yang perempuan pun begitu juga mereka perlakukan. Nah, yang laki-laki ini disuruh bekerja paksa juga. Jadi yang mendapatkan penderitaan waktu Jepang datang bukan cuma rakyat pribumi. Orang-orang sekutu Belanda dan sebagainya yang datang ke sini juga mendapatkan penderitaan, dan ini bukti dari semua korban-korbannya. Jadi teman-teman Abang Jago Explore semua, ini Bang Jago ya, kata orang Kampar ini sangat minim hal-hal yang berbau dengan perjuangan di era kolonialisme, padahal ini adalah saksi bisu. Kampar ini di era kolonialisme itu sangat banyak ya, sangat banyak keterlibatannya. Bahkan jangankan di era kolonialisme saja, ketika Indonesia sudah merdeka, itu agresi militer kedua datang ke sini. Kalau tidak ada kota Bangkinang ini sebagai penyelamat tim PDRI itu, mungkin Indonesia masih bisa diganggu dan tidak dianggap kemerdekaannya. Itu yang belum terungkap. Nah, ini contohnya Bang Jago. Siapa yang tahu coba ada monumen seperti ini di Bangkinang? Banyak orang tidak tahu. Jadi ini harus dieksplor gitu. Jadi teman-teman, kalau ingin melihat situs di internet, teman-teman silakan
Ini mungkin bisa dilihat bang bisa kameranya. dilihatkan situsnya di internet. Ada di sini Indische Kamparsiven. Apa artinya itu? Indische Kamparsiven itu artinya arsip dari kem-kem Hindia. Jadi ini bisa dilihat ya, dibuka. Jadi ini monumen, nama, mungkin boleh kameramen dilihat nama-nama korbannya. Ini dari sini. Ini korban yang dari pihak barat ya, dari sekutu semuanya. Dari pihak sekutu. Jadi dulu di Bangkinang ini, yang menurut orang ini adalah kota kecil, saking besarnya dulu, orang-orang barat itu banyak dulu tinggal di sini, beranak pinak. Kalau jauh sebelumnya, orang Cina ya, dari Tiongkok kayak Itsing itu kan belajarnya ke Kampar juga, karena katanya di Katulistiwa ya, di Muara Takus. Jadi ini mungkin salah satu wujud bahwasanya kota ini lumayan dilupakan gitu perannya, baik itu dari era kolonialisme sampai era setelah kemerdekaan. Padahal kalau kita boleh bilang Bang Jago, di Kampar ini mulai dari era Taprobana, Langkapuri, Sriwijaya dan itu selalu dilupakan. Jadi Ilham, teman-teman semua, ini adalah konsentrasi ya, dari tahanan Romusa ya, tahanan Perang Dunia Kedua ya, yang khusus dijadikan Kekaisaran Jepang di Pulau Sumatera di satu titik. Itu tahanan Belanda dari Kepulauan Meranti, Medan, Padang, Palembang juga, daerah Aceh juga dikumpulkan di sini. Ilham Apandi, jadi ini adalah daftar nama-nama tahanan wanita. Bisa dijelaskan Ilham Apandi, apakah orang Belanda, Jerman atau Oke, Inggris? jadi karena saya belajar budaya Eropa, Ya. jadi ini nama orang Belanda ya, Belanda yang pakai fan ini. Nah di sini ada nama orang Jerman ini, karena di sini ada Volke ya, Yang mana? Volke Schmelzeisen cara bacanya. Ini nama orang, ini Vogel juga nama orang Jerman. Jadi dulu Belanda itu kan sebenarnya masih rumpun Jermanik ya, sama kayak Belgia di bagian barat juga. Jadi di sini memang rata-rata itu orang Belanda. Nah kalau di sini banyak, di sini ada orang Inggris nih, Murphy Richard. Ini Müller, ada orang Jerman, Hans Müller Hans. Jadi ini kalau Müller begini ini orang Jerman ya, tidak ada u umlautnya. Jadi ada U.2 ini dalam bahasa Jerman namanya u umlaut. Jadi korbannya tidak hanya dari Belanda saja. Makanya kita bilang ini daftar korban dari sekutu yang dibunuh atau ditawan oleh pihak Jepang. Oke, kita coba kalau Ilham Apandi, apa arti dari bahasa Belanda ini? Sebenarnya saya nggak perlu repot-repot karena di sini ada bahasa Inggrisnya dan ini ada bahasa Indonesianya. Nah, mungkin kita Coba tidak perlu menjelaskan satu persatu karena durasi video ya. Di sini ada nih ini ada ya Interneringskamp für Frauen Bangkinang tahun 1943 1945 pas di masa Jepang ya. Oke. Jadi Ilham Apandi, kita akan coba spill lagi teman-teman ke daerah Pak Mandi dengan WC umumnya. Ayo, silakan. Ayo, yang sudah bersama Bang Aris dari tim Palangka Project. Bagaimana Bang, apa saja peninggalan yang ada di front camp ini? Ya, sobat semuanya, ini sangat menarik sekali ya, karena peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Bangkinang, tepatnya di Kabupaten Kampar, ini banyak peninggalan Belanda ya, termasuk yang belakang kita ini adalah Front Camp, Ya. yaitu tahanan perang perempuan. Dia ada dua tahanannya, tahanan laki-laki juga, itu namanya Menen Camp. Itu tidak jauh dari sini. Dan di sini masih kita jumpai sisa-sisa peninggalan camp Belanda itu, yaitu tempat mandinya, tempat WC-nya. Oke, nanti kita cek langsung ke lokasi ya. Iya, oke. Sekarang Bang Aris, di mana Pak Mandi itu Bang? Ini sahabat Bang Jago, ini salah satu peninggalan tahanan perang Proniken, yaitu tempat Pak mandinya. Ini original yang dibuat oleh Belanda waktu zaman dia masuk ke sini dan dipakai oleh tentara Jepang untuk menahan pihak Belanda dan sekutu. Dan ada lagi satu, ini panjang ya. Ini konon katanya sudah banyak hancur nih. Oh, Ini sekitar kita ini bekas bangunan dipakai untuk sekolah nih. Iya. Dan ini salah satunya lagi.
Ini tempat tahanan perang, tempat WC-nya. Oh, di WC. Ini bekas WC-nya ada nih. Coba spill bekas WC-nya. Ini WC ini itu berhadapan nih. Kita di sini ya, contoh ya. Ini satu, di sini ya. Ada sini satu. Berhadapan WC-nya. Dan konon ini aliran anak sungai ini itu bekas pabrik timah di zaman Belanda dulu. Dulu ini tertutup berdinding ya. Iya. Ini kalau kita lihat petanya Bang Jago dan dokumennya ini berdinding Bang Jago. Ya, karena ini bangunan ini sudah banyak hancur dan inilah sisa-sisa yang lagi Bang Jago. Ya. Bang Aris, di mana letak dapur atau peninggalan lainnya di sini? Ada, tapi sudah hancur. Sama dengan ini Bang Jago. Iya. Ini udah hancur nih. Dan monumen tadi itu pihak Belanda itu yang bangunnya. Bukan pihak pemerintah Kabupaten Kampar. Jadi tolonglah diperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah yang seperti ini ya, agar generasi-generasi kita saat ini tahu apa yang terjadi pada masa yang dahulu ya. Jadi sejarah itu tidak terlupakan begitu saja oleh generasi-generasi sekarang dan juga generasi-generasi masa depan ya, Bang Aris. Jadi Bang Aris, terima kasih atas kehadirannya di Front Camp Salu ini bersama Ilham Apandi ya. Terima kasih. Kami dari tim penjelajah misteri K Project akan terus melakukan penelusuran dan penelitian tentang peninggalan-peninggalan dari masa lalu ya. Semoga video-video ini berguna lah untuk kita semua ya, sebagai referensi, sebagai pedoman untuk mengenal sejarah di masa lalu ya. Nah, untuk itu kita tutup saja lah Bang Aris penelusuran kita hari ini. Jadi teman-teman untuk Abang Jago Explore silakan subscribe, like, comment, dan share ya. Support terus channel-channel Bang Jago dan channel Langkah Project. Pelangka Project dan Ilham Nadira dan Nadira. Ya. Jadi begitu saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.